Selamat berjumpa bersama saya Robi Andika Kusumajaya. Ya, di sini saya sebagai dosen untuk mata kuliah manajemen pemasaran. Saya akan memberikan beberapa penjelasan ya mengenai bahan-bahan materi, kemudian rencana pembelajaran studi yang tentunya nanti akan kita bahas bersama dalam mata kuliah manajemen pemasaran. Saya dosen Universitas Tekom dengan NIDN 0619078502. Di sini saya akan mulai untuk menampilkan yang namanya rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah manajemen pemasaran. Nah, silakan dapat diperhatikan. Oke, sudah kelihatan ya untuk RPS-nya. Untuk manajemen pemasaran ini sendiri, capaian pembelajaran yang tentunya akan kita dapatkan secara umum, kita bisa memperhatikan, kita bisa melihat bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik, dan seterusnya. Kemudian dari capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, kita bisa lihat di sini bahwa mahasiswa dapat memahami dan menganalisis fenomena bidang manajemen pemasaran serta mempresentasikan hasil akhir penelitian berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah bidang pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan standar etis dan dalam penelitian. Nah, selain itu, kita tarik lebih dalam sub CPMK 1, mahasiswa dapat menganalisis fenomena bidang manajemen pemasaran. Untuk sub CPMK 2, mahasiswa dapat mengelola dan menyelesaikan studi kasus yang berhubungan dengan kaidah-kaidah manajerial. Dalam mata kuliah manajemen pemasaran, ini membahas tentang bagaimana aktivitas pemasaran itu dilaksanakan. Sehingga pokok-pokok bahasan yang disajikan pada mata kuliah ini tentunya meliputi dari konsep dasar pemasaran itu sendiri, kemudian berkaitan dengan analisis lingkungan, lalu persaingan atau pesaing dan pelanggan atau customer, serta alat-alat pemasaran baik itu produk, harga, saluran pemasaran, bahkan komunikasi pemasaran. Nah, era saat ini tentunya kita perlu adanya sebuah inovasi ya dalam memasarkan suatu produk. Untuk materi pembelajaran. Nah, pada materi pembelajaran kita, bagian yang pertama itu mengenai definisi serta proses manajemen pemasaran. Lalu bagaimana mencari sebuah strategi pemasaran dalam perusahaan, lalu melihat cakupan dari lingkungan pemasaran, belajar mengimplementasikan riset pemasaran, lalu bagaimana menciptakan sebuah nilai kepuasan dan loyalitas pelanggan, lalu menyusun strategi pasar, mengenal persaingan pasar, merancang dan mengelola jasa, merancang dan mengelola saluran pemasaran terintegrasi, serta merancang strategi harga dan promosi. Nah, ini untuk materi pembelajarannya. Untuk buku panduan yang saya gunakan di sini, saya menggunakan buku panduan dari Kotler and Philip dalam manajemen pemasaran jilid 2. Dan untuk buku-buku pendukung ada marketing management, terjemahan dari
Kotler and Keller dan teman-teman. Kemudian Marketing for Competitive, ini juga terjemahan dari Indra Dia. Nah, kemampuan akhir tiap tahapan belajar. Jadi mahasiswa apa yang mau diperoleh nantinya. Di pertemuan yang pertama diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan tentang definisi dan proses manajemen pemasaran. Ini bagian yang pertama. Kemudian pada pertemuan yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan strategi pemasaran perusahaan. Untuk pertemuan yang ketiga, mahasiswa mampu memahami tentang pasar konsumen. Kemudian pada pertemuan yang keempat nanti akan saya adakan post test atau quiz yang pertama untuk materi mulai dari chapter 1 sampai chapter 3. Nah, dimana nanti akan saya buat soal seperti itu ya. Lalu yang kelima atau pertemuan yang kelima, mahasiswa mampu memahami tentang riset pemasaran. Untuk pertemuan yang ke-6 dan 7, mampu memahami bagaimana menciptakan nilai kepuasan dan loyalitas pelanggan. Ini untuk pertemuan yang ke-7. Lalu untuk pertemuan yang ke-8, ini berarti masuk ke tengah semester ya. Kita akan adakan evaluasi tengah semester atau UTS yang nantinya akan melakukan validasi hasil penilaian dan juga evaluasi dari tengah semester. Lalu yang ke-9, mampu memahami dan menjelaskan akan strategi pasar. Nah, di sini nanti kita akan belajar sekaligus kita akan mensurvei, mewawancarai beberapa pihak yang tentunya mereka sudah pernah menjalankan sebuah bisnis dan strategi-strategi pasar apa yang mereka jalankan sehingga produk yang mereka jual, usaha yang mereka jalankan itu bisa berjalan seperti itu. Kemudian pertemuan yang ke-10, mampu memahami dan mengenal tentang persaingan pasar. Yang ke-11, pertemuan 11, mampu memahami tentang merancang dan mengelola jasa. Pertemuan yang ke-12, mampu memahami tentang merancang dan mengelola saluran pemasaran terintegrasi. Pertemuan yang ke-13, saya akan adakan post test atau quiz yang kedua untuk materi chapter yang ke-9 sampai yang ke-12. Nah, nanti akan saya buatkan soal untuk dijawab mahasiswa. Dan pertemuan 14 dan 15 ini mampu memahami tentang strategi harga dan promosi. Dan pertemuan yang ke-16, karena ini merupakan pertemuan yang terakhir, maka akan saya adakan yaitu evaluasi akhir semester atau ujian akhir semester. Oke, untuk materi manajemen pemasaran di sini saya akan memberikan sedikit pemaparan ya. Untuk kontrak kuliah yang tentunya akan kita sepakati bersama dalam perkuliahan ini. Ya, tujuannya supaya suasana kuliah dapat berlangsung dengan kondusif dan tertib. Maka ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu mengenai kebersihan. Nah, dimanapun Anda berada, jagalah kebersihan, ya. Itu penting sekali karena ini bagian dari iman. Yang kedua, lakukan presensi di Syakat. Nah, kita sudah diberikan fasilitas yaitu
sebuah sistem ya, di mana sistem tersebut akan mengakses Anda untuk kehadiran. Nah, jadi jangan lupa untuk lakukan presensi di Siakar. Lalu yang ketiga, sudah keterlambatan 5 menit, artinya ketika saya sudah berikan dispensasi waktu 5 menit untuk kita mulai. Bagi yang terlambat ya nanti tentunya akan tertinggal ya untuk pemahaman materi di awal seperti itu. Jadi saya berharap Anda tetap hadir tepat waktu. Lalu yang keempat atau yang terakhir yaitu miliki sikap yang baik. Nah, penerapan dari have a good attitude itu tinggal kita bisa menerapkan hal yang sederhana, yang kecil ya, mulai dari poin yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Jika kita bisa melakukan hal itu semua, tentunya itu bagian dari kita memiliki sikap yang baik. Nah, jadi ini untuk kontrak kuliah kita ke depan. Lalu untuk penilaian di sini kehadiran atau presensi ya, itu saya berikan poin 10%. Lalu tugas dan keaktifan 20%. Selanjutnya ujian tengah semester 30%. Dan ujian akhir semester itu 40%, sehingga total keseluruhan ada 100%. Nah, jadi Anda silakan atur strateginya supaya dapat mencapai nilai yang maksimal. Materi selama kuliah saya juga menyampaikan tadi ya pada pembahasan RPS, di mana pertemuan yang pertama itu kita akan bahas tentang konsep manajemen pemasaran. Lalu pertemuan yang kedua bahas tentang strategi pemasaran. Yang ketiga kita akan bahas tentang pasar konsumen. Yang keempat kita bahas tentang evaluasi ya, tahap pertama atau kuis yang pertama. Kemudian pertemuan yang kelima kita bahas tentang riset atau penelitian tentang pemasaran. Lalu yang keenam kita akan bahas tentang nilai kepuasan dan loyalitas pelanggan untuk bagian yang pertama. Karena ini banyak ya, jadi saya split menjadi dua, yaitu ke pertemuan yang ketujuh, bahas tentang nilai kepuasan dan loyalitas pelanggan bagian yang kedua. Dan untuk pertemuan yang ke-8, nah di sini kita lakukan ujian tengah semester ya, untuk mengevaluasi dari pertemuan yang pertama sampai pertemuan yang ke-7. Selanjutnya pertemuan yang ke-9 kita akan bahas tentang strategi pasar beserta nanti ada beberapa tambahan, yaitu melihat sebuah contoh studi kasus ya mengenai bisnis yang sudah berjalan. Lalu pertemuan ke-10 kita bahas tentang persaingan pasar. Pertemuan yang ke-11 kita bahas tentang merancang dan mengelola pasar, terutama untuk pasar usaha jasa di sini ya. Lalu pertemuan yang ke-12 kita bahas tentang mengelola saluran pemasaran terintegrasi. Lalu pertemuan yang ke-13 itu ada kuis yang kedua untuk materi dari pertemuan yang ke-9 sampai yang ke-12. Lalu pertemuan yang ke-14 kita bahas tentang strategi harga dan promosi bagian pertama. Dan yang ke-15 juga membahas strategi harga dan promosi bagian yang kedua. Dan yang terakhir kita lakukan yang namanya ujian akhir semester. Nah, jadi itu ya untuk pemaparan kontrak kuliah serta pembahasan ada 16 pertemuan yang akan kita laksanakan. Baik. Pendahuluan. Sudah siap ya? Nggak ngantuk toh?
Enggak ya. Biasanya kalau online ini saya duduk ya. Tapi saya nggak suka duduk. Kalau mengajar saya sukanya berdiri. Biar kelihatan semua gitu loh. Dan teman-teman yang lain juga kelihatan. Di situ saya pasang kamera ya. Jadi mereka tahu saya sedang ngapain. Definisi dari pemasaran atau marketing. Sebuah perusahaan itu tentunya bila ingin sukses, bila ingin berhasil, harus ada, ini namanya apa ya istilahnya, ujung tombaknya. Memproduksi sesuatu, tapi nggak ada yang jualin. Nggak ada yang masarke. Terus barangnya mau laku dari mana? Kan nggak mungkin gitu kan. Masa barangnya bisa tiba-tiba keluar terus dia masarin sendiri, nggak mungkin gitu ya. Jadi ini marketing ini sebagai ujung tombak sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, kalau kita bicara tentang pemasaran atau marketing, ini serangkaian proses untuk menciptakan, nah, ya menciptakan berarti kan sesuatu, mengkomunikasikan dan memberi nilai kepada pelanggan atau konsumen. Untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingan. Menciptakan sesuatu, mengkomunikasikan itu artinya ya kita ketemu dengan konsumen, kita cerita, oh ini saya punya produk seperti ini, dan memberi nilai kepada pelanggan. Ketika pelanggan itu kenal produk gitu, tentunya mereka akan, ya harapan perusahaan itu kan tertarik ya, biar produknya itu terjual. Jadi apa? Konsumen itu bisa menilai, oh produk ini bagus, bauran, yaitu bicara tentang produk. Produk merupakan barang atau segala sesuatu yang bisa dipasarkan atau ditawarkan pada konsumen. Tidak hanya berupa barang saja, ya, tapi segala sesuatu yang bisa dipasarkan. Nah, tadi ada 10 apa tadi ya? 10 macam ya yang bisa dipasarkan, itu produk. Kedua, harga. Harga adalah jumlah uang yang harus dibayarkan oleh konsumen untuk mendapatkan suatu produk yang diinginkan. Pasti dong. Ada harganya, baik itu jasa, baik itu barang. Dan penetapan harga itu harus disesuaikan dengan harga pokok penjualan atau harga beli. Nah, ini harga. Kemudian promosi. Promosi tujuannya untuk apa ya? Supaya mengenalkan. Ini alat untuk yang digunakan perusahaan untuk mencapai sasaran yang sudah ditargetkan. Mengenalkan produk. Karena kan ada kata-kata ya, tak kenal maka jawab sendiri ya. Kalian ketika membeli produk pun, ya kalau nggak suka produknya, ya nggak akan kalian beli gitu kan. Nah, gimana kalian bisa kenal? Ya otomatis kan ada orang yang mengenalkan. Walaupun kadang kalau kita ke mall, ya kita lihat-lihat baju itu kita didatangi SPG gitu kan, malu-malu malahan kan, mau dikenal ke malah malu-malu gitu kan. Ya itu konsep promosi seperti itu ya, mudahnya seperti itu. Kemudian tempat, ya tempat merupakan sebuah aktivitas perusahaan dalam membuat produk yang disediakan untuk konsumen dan sasaran. Ya artinya tempat itu sebagai lokasi tempat terjadinya proses transaksi tersebut. Tapi ini ada tapinya. Saat ini udah lebih modern ya. Tempatnya di mana? Merek itu Mas. Marketplace ya. Nah, salah satunya apa ya? Ada Shopee, ada Tokopedia, ada Blibli, ada Lazada dan lain sebagainya. Ternyata tempat di dunia maya ternyata juga luas. Kita nggak harus repot-repot ke sana kemari, tinggal sambil tiduran, barang nyampe. Kan begitu ya. Tapi kan tetap itu tempatnya, itu wadahnya. Kalau nggak ada tempatnya ya tidak bisa sampai sekarang ini, saat ini. Ada punya bisnis dan usaha. Punya, ada punya usaha.
Tentunya ketika seseorang punya usaha harus berpikir bagaimana cara memasarkannya produknya atau usahanya itu. Ini pengertian tentang pemasaran. Kuncinya kalau kita memasarkan sesuatu atau produk satu, yaitu apa? Kita harus tahu kebutuhan, kita harus tahu keinginan konsumen. Kalau kita sudah tahu itu yang namanya kebutuhan dan keinginan konsumen, mau kita jual dengan harga yang mahal pun beli nggak kira-kira? Kalau misalkan itu kira-kira beli, pasti beli. Nah, jadi itu kuncinya ya. Nah, terus gimana Pak kalau nggak butuh? Kalau tidak butuh, terus aja tingkatannya ingin. Orang kan juga pengennya itu gede ternyata. Ya, jadi antara kebutuhan dan keinginan itu pasti ada. Itu manusia pada umumnya loh ya, seperti itu. Dan tujuan dari manajemen pemasaran ya, itu bagaimana agar barang dan jasa yang dihasilkan itu disukai, dibutuhkan, dan dibeli. Akhir-akhirnya tentunya kan konsumen itu beli. Ini kita belajar tentang strategi pasarnya. Ada perencanaan pemasaran, yaitu memilih satu tadi penentuan kebutuhan udah, kedua memilih pasar yang seperti apa. Ada pasar individu, ada pasar non pasar, atau berdasarkan segmentasi, dan juga pemilihan strategi pasar yang dikaitkan dengan marketing mix atau program pemasaran, yaitu meliputi ada tentunya ada produk yang dijual. Coba produk yang dijual apa? Produk yang baju ya, berarti fashion ya. Ada baju ya, fashion, mungkin ada makanan dan lain sebagainya. Kemudian harga ini penting juga karena orang ketika mau membeli produk tentunya setelah dilihat tampilannya harus lihat harganya. Nah, ya. Tidak cukup itu saja, tapi bagaimana cara mempromosikan. Setelah lihat harga, kemudian kebanyakan orang mikirnya apa? Jadi diskon dari ya. Maka kadang di atas misalkan ada baju di mall itu kan, yang ada sudah di etalase, kemudian di atas ada tulisannya 50 plus 20%. Nah, itu bicara tentang diskon atau promosi. Nah, ya, promosi dan juga tempat. Mungkin tempat ini tidak hanya berbicara tentang ada tempatnya, ada gedungnya, ada tokonya, ada tempatnya. Gimana? Jadi sekarang tempat itu tidak hanya berupa fisik saja, tetapi kita bisa gunakan salah satunya adalah marketplace. Jadi tempat ini bicara tentang di mana kita jual, di mana kita mempromosikan produk itu. Lalu kita berani untuk memposisikan diri kita ke dalam sebuah persaingan. Kemudian di sini ada strategi market driven, di mana kita perlu melihat yang namanya itu bagaimana kondisi produk yang kita pasarkan. Ada beberapa poin di sini ya. Apakah produk kita itu berdasarkan customer orientation atau berpusat pada pelanggan? Kan kadang ada yang seperti ini. Saya pengen bikin produk atas kemauan diri saya. Aku senang nih bikin produk kayak gini. Jadi seperti itu. Misalkan bikin makanan, bikin makanan terus, ini mau saya jual kan? Apakah sudah sesuai dengan orientasinya itu ke customer atau ke diri sendiri? Tuh, satu.
Kalau misalkan kita ingin lebih laku gitu kan, atau kita ingin lebih penjualan kita lebih meningkat, tentunya yang melihat orientasinya tidak hanya ke diri sendiri tapi juga ke customer pelanggan. Kemudian ada layanan dan menjaga sebuah layanan dan juga kepuasan, satisfaction. Ketika produk itu sudah diminati oleh pelanggan, kemudian produk itu memiliki kualitas, ya, bicara tentang quality, kemudian kesesuaian akan penggunaan, tentunya produk itu akan memberikan dampak yang menjadi kepuasan. Kalau pelanggan itu merasa puas, kira-kira apa timbal baliknya? Apa wujud reaksinya? Ya pasti beli lagi. Ini yang pertama. Selain beli lagi, ya ratingnya bagus. Yaitu berarti kayak untuk dalam kasih rating gitu ya, penilaian ya, rating memberikan penilaian yang bagus, baik. Oke. Biasanya kalau kasih penilaian itu juga sambil ada apa ya, cerita atau ada pengalaman yang dideskripsikan, pengalaman istilahnya testimoni gitu. Jadi testimoninya itu juga akan memancing pelanggan lainnya untuk membeli. Nah, ini dampaknya ya. Kenapa layanan perlu ditingkatkan? Ya tentunya itu sebagai bentuk garansi. Selain garansi, kalau misalkan produknya itu elektronik, seperti pengalaman saya kemarin, saya sudah beli, jadi belinya online sih, memang ramah. Belinya di official online. Setelah saya gunakan, saya pakai, itu baru tidak bisa, ya tidak bisa. Kemudian ya udah saya hubungi customer service-nya, dan hasil akhirnya apa? Suruh balikin. Nah, barangnya itu lumayan besar, karena maksudnya printer dan scannernya juga, jadi kan besar kan. Nah, ya bentuk layanan dari mereka ya tentunya memberikan ada yang mungkin kabelnya kurang pas dipasang atau lain sebagainya dan sebagainya. Yaitu bentuk dari layanan. Orang biasanya kalau beli makanan suka pesannya apa? Selain pedas, selain manis, selain nasi, tidak pakai tamak. Ya. Bicara tentang kecepatan. Tidak pakai lama loh Pak. Ya. Speed. Artinya kesesuaian waktu. Kesesuaian waktu itu juga penting. Dan yang terakhir inovasi. Inovasi bicara tentang keunggulan dari produknya. Walaupun produk-produk itu macamnya banyak, ragamnya banyak, tetapi harus ada inovasi yang lebih dari produk lain. Ini bicara tentang keunggulan ya. Dan sebanyak 3 kali dengan KKM-nya 70, saya berharap semua dapat memperhatikan jadwalnya, kapan UASnya gitu kan, sehingga tidak ada yang ketinggalan ya. Jadi tidak ada yang ketinggalan, tidak ada yang mengulang. Nah, biasanya nih ya, kalau materi ini tuh saya minta untuk membuat suatu praktek, yaitu bisnis usaha biasanya. Tapi kali ini enggak ya. Sudah cukup tugasnya yang saya sudah memberikan tugas ya dulu ya. Nah itu silakan bisa dikerjakan